Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fajriani. Jadi, pada video kali ini, saya akan memberikan wawasan terkait pembelajaran fikih, yaitu dengan tema akad jual beli. Nah, apa sih jual beli? Jadi, jual beli ini secara bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Atau secara istilah bisa kita pahami, jual beli ini adalah pertukaran barang atau jasa dengan uang atau barang lainnya dengan tujuan untuk saling memberi manfaat dan mengambil keuntungan atas dasar keridhaan antara satu dan yang lain. Nah, kalau untuk landasannya sendiri, landasan hukum jual beli ini terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, untuk rukun-rukun jual beli ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu adanya penjual dan pembeli. Nah, untuk penjual dan pembeli ini, syaratnya itu harus sudah berakal dan sudah balik pastinya. Nah, juga mereka ini harus mampu untuk melakukan transaksi atas dasar keridhaan. Nah, rukun yang kedua itu adanya barang atau jasa yang mau diperjualbelikan. Nah, untuk syaratnya sendiri, barang atau jasanya ini harus ada atau harus pasti, dan juga kepemilikannya jelas, terjauhi dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk syarat yang ketiga itu ada harga. Untuk harga sendiri, harganya ini harus pasti dan telah disepakati antara kedua belah pihak. Nah, terkait harga, saya mau menyinggung sedikit terkait pengambilan keuntungan. Jadi sebenarnya pengambilan keuntungan ini tidak ada batasan kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Karena di sana disebutkan bahwa tidak ada batasan dalam pengambilan keuntungan asalkan sesuai dengan harga pasar. Tetapi kalau kita mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Maliki, maka di sana ada batasan dalam pengambilan keuntungan, yaitu sepertiga dari harga modal. Dan kalau kita mengikuti atau berpatokan pada Imam Yasir bin Yahya, di sana disebutkan bahwa pengambilan keuntungan itu ada yang disesuaikan dengan harga barangnya. Nah, rukun yang keempat ini yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini merupakan pernyataan kesepakatan dari penjual kepada pembeli. Nah, itu tadi rukun-rukun di dalam jual beli. Nah, sekarang larangan dalam jual beli sendiri itu kita sebut dengan maghrib, yaitu ada maisir, gharar, dan riba. Nah, selanjutnya jual beli ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai. Jual beli secara tunai ini disebut juga dengan akad murabahah, dan jual beli secara tidak tunai ini terbagi menjadi dua, yaitu ada akad salam dan akad istisna. Nah, dari dua jenis pembagian akad jual beli tadi, di sini saya mau menjelaskan secara lebih rinci lagi terkait akad murabahah. Jadi, akad murabahah dalam konteks keuangan Islam mengacu pada suatu transaksi di mana penjual ini memberitahu kepada si pembeli terkait biaya pokok harga suatu barang itu dan juga keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Nah, dalam akad ini, penjual telah menyertakan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk landasan hukum akad murabahah sendiri, yaitu di dalam hadis yang artinya, wahai para pedagang, sesungguhnya di dalam jual beli itu terdapat kelalaian dan sumpah, maka bersihkanlah dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, untuk rukunnya sendiri, rukun murabahah itu yang pertama ada siwak. Terus yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan ini harus jelas ada barangnya dan memberikan manfaat dan juga terhindar dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan. Nah, dan yang ketiga itu rukunnya yaitu adanya penjual dan pembeli. Nah, kalau untuk modal dan unsur pendukung dari akad murabahah sendiri, yaitu yang pertama itu ada pemasok. Pemasok itu maksudnya pihak ketiga yang menjualkan barangnya kepada penjual dengan harga tertentu.
Terus yang kedua itu ada yang namanya wakalah. Wakalah ini perwakilan atau kuasa yang diberikan oleh pembeli kepada penjual, di mana penjual itu nanti ingin membeli barang dari pemasok, tapi atas nama si pembeli. Nah, yang ketiga itu ada jaminan. Jadi jaminan ini sebagai jaminan pembeli kepada penjual terhadap angsuran yang mau dilunasinya. Nah, terus yang keempat itu ada namanya asuransi. Jadi asuransi ini perlindungan yang diberikan oleh pihak ketiga tadi kepada penjual dan pembeli, di mana ini untuk mengatasi adanya risiko kerusakan pada barang. Nah, jenis-jenis murabahah itu ada 4. Yang pertama ada murabahah tunai, yang kedua ada murabahah angsuran, yang ketiga ada murabahah pemesanan, dan yang keempat ada murabahah to the order. Nah, sekarang mari kita bahas secara satu persatu dari jenis-jenis murabahah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu murabahah tunai. Murabahah tunai ini pembayaran harga barangnya dilakukan secara tunai atau secara langsung pada saat akad itu juga. Nah, di mana jenis ini sama dengan jenis akad jual beli seperti biasanya. Yang membedakan itu hanya saja penjual ini telah menetapkan harga perolehan barang dan margin keuntungan. Nah, implikasi hukumnya ini adalah barang itu menjadi milik si pembeli pada saat akad dan penjual itu tidak memiliki hak atas harga barang tersebut. Nah, yang kedua itu tadi ada murabahah angsuran. Murabahah angsuran ini pembayaran harga barangnya itu dilakukan secara berangsur atau bertahap dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, akad ini sama jenisnya dengan akad jual beli kredit. Yang membedakannya itu penjualnya ini telah menetapkan harga perolehan barang dan margin keuntungannya. Implikasi hukumnya ini, barangnya ini telah menjadi pemilik pada saat akad, akan tetapi penjual ini masih memiliki hak atas barang tersebut karena barang itu belum dibayarkan secara lunas. Maka kewajiban pembeli di sini adalah untuk melunasi harga pembayaran tersebut, harga barang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk yang ketiga itu ada murabahah pemesanan. Jadi murabahah pemesanan ini barangnya itu belum ada atau belum jadi, tetapi dia sudah dipesan oleh pembeli kepada penjual. Nah, di sini itu jenis akadnya itu sama dengan akad jual beli salam. Yang membedakan penjual ini telah menetapkan harga perolehan barang dan margin keuntungannya. Nah, implikasi hukumnya itu barang ini telah menjadi milik si pembeli ketika barang itu telah diberikan oleh kepada penjual. Dan di sini penjual itu harus memastikan bahwa barang itu telah pasti, maksudnya spesifikasinya, kualitas barangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang keempat itu ada murabahah to the order. Jadi kalau murabahah to the order ini, barang yang dijual itu adalah barang yang dimiliki oleh si pembeli, tetapi dijual lagi kepada penjual dengan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi dibeli lagi kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi jenis ini sama dengan akad jual beli inah. Implikasi hukumnya itu adalah di mana barangnya ini menjadi milik si pembeli, akan tetapi penjual masih memiliki hak atas barang tersebut karena barang itu belum dilunasi pembayarannya. Nah, itu dia jenis-jenis akad murabahah. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam akad murabahah tersebut. Nah, jadi yang pertama itu margin keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual itu harus ditetapkan pada awal akad. Jadi tidak boleh ada tambahan waktu atau tiba-tiba nanti marginnya berubah atau jadi bertambah berkurang. Itu tidak diperbolehkan selama akad itu berlangsung. Nah, yang kedua yaitu terkait
murabahah angsuran karena di situ telah disepakati bahwa adanya jangka waktu. Nah, jangka waktu itu harus benar-benar disepakati bahwa nanti tidak boleh tiba-tiba jangka waktu itu berubah atau bertambah tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, yang ketiga, terkait murabahah angsuran tadi, apabila si pembeli tidak menepati waktu dalam membayar angsuran atau telat, maka penjual ini boleh mengenakan sanksi atau denda. Tapi dengan syarat si penjual tidak boleh mengambil dari sanksi atau denda tersebut, melainkan itu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena di sini penjual tidak boleh mengambil pun sedikit keuntungan dari sanksi atau denda yang telah diberikan. Nah, yang keempat itu, jika pada suatu barang terjadi kerusakan, kehilangan, atau lain sebagainya, sebelum barang itu sampai kepada pemiliknya, maka akad murabahah ini dinyatakan batal atau tidak sah. Dan juga si penjual harus mengembalikan bayaran yang telah dibayarkan oleh si pembeli pada saat di awal. Nah, kalau yang kelima itu yang harus kita pahami. Nah, kalau tadi jika barangnya itu mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya, kalau tadi sebelum, nah ini setelah barang itu diterima oleh si pembeli, nah maka murabahah itu tetap sah, tetap berlaku, tetapi si pembeli ini tetap harus membayar atau melunasi harga barang tersebut. Dia bisa juga tidak melunasi kalau misalnya itu ada kesepakatan di setelahnya atau di sebaliknya. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam akad murabahah. Nah, sebelum saya tutup, di sini saya mau memberikan contoh akad murabahah di dalam perbankan syariah. Jadi di sini anggaplah kita memiliki nasabah yang bernama Ali. Ali ini ingin membeli mobil seharga 200 juta. Namun, ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli mobil tersebut. Maka si Ali pergi ke bank syariah untuk melakukan permohonan pembiayaan murabahah kepada bank syariah. Dan bank syariah ini memberikan formulir untuk Ali isi, dan setelah formulir itu dipilah oleh bank dan disetujui, maka pihak bank langsung membeli mobil kepada dealer dengan harga 200 juta. Nah, setelah pihak bank membeli mobil, maka pihak bank langsung menjualnya lagi kepada Ali dengan harga 220 juta. Berarti 20 jutanya ini ialah margin keuntungan yang diambil oleh pihak bank, tetapi telah disetujui pada awal akad. Nah, maka Ali pun dapat mobil tersebut dan Ali harus membayar seharga 220 juta dengan jangka waktu yang ditentukan, misalnya 3 tahun. Maka Ali harus melunasi pembayaran mobil tersebut dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, seperti itulah contoh akad murabahah di dalam perbankan syariah. Nah, sampai di sini saja penjelasan tentang akad jual beli dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.